Bismillahirrahmanirrahim. Bita, Alhamdulillahirabbil alamin. bita, rekod. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salat wassalamu ala Bita. asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Silakan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati dan memberkati kita, membimbing kita ke jalan yang diridainya. Amin. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita tentang maratibul iman bil qadari, bil qada'i wal qadar. Tingkatan atau tahapan beriman kepada adanya qada dan qadar Allah. Beriman kepada qada dan qadar, tahapan pertama, tingkatan pertama kita mengimani akan ilmu Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang maha luas telah mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluk ciptaannya sebelum pun makhluk itu diciptakannya. Ini bermakna tidak ada peristiwa di alam semesta, sama ada kewujudannya atau tidaknya fenomena yang berlaku, melainkan semuanya telah diketahui oleh Allah sebelum ia berlaku. Tahapan yang kedua, yakni meyakini akan kitabah atau penulisan atau ketetapan. Bermakna segala sesuatu sebelum ia berlaku, Allah telah tetapkan. Sehingga tidak ada peristiwa di alam semesta ini yang berlaku, yang terjadi, walaupun sekadar jatuh dan luruhnya, gugurnya sehelai daun yang kering daripada pokoknya, melainkan ianya telah ditetapkan oleh Allah akan kejadian tersebut pada zaman azali. Jadi, itu yang wajib kita yakini berdasarkan surah At-Taubah ayat yang ke-51 yang kita telah pelajari siri yang lepas. Tidak ada sesuatu pun musibah yang menimpa kita. Apapun jenis musibah tersebut, berat atau ringan, besar maupun kecil, melainkan ianya telah dicatat, ditulis, ditetapkan oleh Allah sebelum ianya berlaku.
Tapi jangan kita salah faham, adakah hanya kerana Allah telah tetapkan segala apa yang akan berlaku di alam semesta ini, termasuklah kepada kita, kemudian kita tidak perlu berusaha karena segalanya telah ditetapkan. Hatta dalam hadis Nabi, siapa yang kelak akan menjadi ahli syurga dan siapa kelak di akhirat menjadi ahli neraka, Allah pun telah ketahui dan Allah pun telah tetapkan. Apakah ini bermakna lalu apa kita mesti ya tawakal sajalah, tidak perlu berusaha? Karena apa artinya kita berusaha jika segalanya telah ditetapkan? Apakah orang yang sakit tidak perlu berusaha untuk berobat karena sembuh atau tidak Allah tetapkan? Apa maknanya berusaha berobat jika Allah telah tetapkan penyakitnya tak sembuh? Kan sia-sia. Lalu apa ruginya kita tidak pergi berobat jika kita sakit? Jika Allah telah tetapkan kita akan sehat, pahaman seperti ini adalah salah. Karena keyakinan kita terhadap adanya ketetapan Allah semenjak zaman azali tidak menafikan kewajiban kita untuk berikhtiar. Dalam masalah dunia ataupun dalam masalah akhirat. Dalam hadis yang saya sampaikan minggu lepas, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi memberitahu pada sahabatnya, "Ma minkum min ahadin illa waqad alima maq'adahu minal jannah wan nar." Atau boleh dibaca, "Ma minkum min ahadin illa waqad ulima maq'aduhu minal jannati wan nar." Sabda Nabi, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan telah diketahui tempat tinggalnya kelak di akhirat, sama ada di surga maupun neraka. Sudah diketahui oleh Allah, sudah dikatakan oleh Allah. Ketika baginda Nabi memberitahu ini kepada sahabatnya, lalu sahabat bertanya, qalu, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, afala nada' ala amal wa nattakil ala kitab?" Ya Rasulullah, kalau begitulah keadaannya, kalau begitulah hakikatnya, segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah, bahkan tempat manusia di akhirat surga neraka Allah dah ketahui dah letakkan. Bukankah kita perlu meninggalkan berusaha? Tak perlu beramal lah. Kan tetap tempatnya di akhirat telah ditetapkan. Lalu buat apa beramal? Tidak mencukupikah? Mencukupilah bagi kita. Tidak memadailah bagi kita. Tawakal sajalah. Serajin manapun kita beribadah, bila Allah tetapkan tempat neraka, neraka juga. Sejahat manapun seseorang, bila Allah dah ketahui dan tetapkan tempat di surga, lalu apa ruginya jadi orang jahat? Itu fahaman sahabat waktu itu. Nabi kata, la, tidak begitu. Tidak begitu. Walaupun Allah telah ketahui dan Allah telah tetapkan tempat seseorang kamu di akhirat kelak sama Rasulullah atau neraka, i'malu, beramalah kamu. Kamu tetap wajib beramal. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Kerana fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kerana tiap-tiap kamu sama ada yang diketahui oleh Allah di akhirat masuk neraka, atau yang telah diketahui oleh Allah di akhirat masuk surga,
dimudahkan baginya jalan ke tempat yang ia ditentukan oleh Allah. Orang yang telah diketahui dan Allah ahli surga, di dunia Allah mudahkan jalan ke surga. Buat surah Allah itu mudah. Meninggalkan larangan itu menyeronokkan. Rasa tenang, mendapatkan kelezatan beribadah. Itu jalan ke surga mudah. Demikian sebaliknya, orang yang Allah ketahui ahli neraka di dunia dahulu, tinggal perintah Allah, langgar larangan Allah, maknanya maksiat, itu pun mudah baginya. Mereka mendapatkan kepuasan dalam menderhakai Allah. Bila seseorang mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan rohani di dalam maksiat pada Allah, itu maknanya nanti tempat tinggalnya neraka lah. Bila seorang menyembah Allah, patuh pada Allah, sehingga ia dapat merasa akan kelezatan beribadah, itu jalan yang Allah lorongkan untuk masuk surga. Bermakna Allah tahu kita di akhirat ahli surga atau neraka, Allah tahukan. Tapi, ada tapinya. Ini tidak menafikan kewajiban kita untuk terus beramal. Masalah agama. Masalah dunia demikian juga. Ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, ara'aita ruqai Rasul, apa pendapatmu tentang jampi, tentang berubat, dawat natadawabi, ubat yang kita ucap ni, apa pendapat ya Rasul? Adakah ini hal taruddu min qadarillahi syai'an? Adakah usaha kita berubat, rawat penyakit, itu boleh menolak qadar Allah? Allah tetapkan kita sakit dah. Apa kita berubat, ia boleh menolak qadar Allah daripada sakit menjadi sembuh? Apa kata Nabi? Hiya min qadarillah. Masya Allah. Iya. Kamu berobat, itu pun qadar Allah. Dengan sebab kamu berobat, lalu kamu sembuh, kesembuhan itu pun ketetapan Allah. Bila kamu sakit dan tidak mau berobat, dan kamu tidak sembuh, tidak sihat, itu pun qadar Allah. Bermakna Nabi memberitahu, qadar Allah dalam hal ini rupanya bukan hanya satu. Bila kita sakit, akan jadi sehatkah? Atau terus sakit di tangan kita. Seakan-akan Allah memberitahu kita, sekarang aku tetapkan kamu sakit. Jika kamu berobat, maka aku tetapkan bagi kamu kesembuhan. Bila kamu tidak berobat, aku tetapkan bagimu tidak sembuh. Sehat, sakit, selepas kita berusaha, itu termasuk qadar Allah. Itu maksudnya. Jadi di sini jangan kita pahami bahwa qadar Allah itu hanya satu. Bermacam. Tempoh hari saya katakan, contoh mudah, kita lapar. Kita ingin kenyang. Bila kita lapar, kemudian kita makan, setelah makan kita jadi kenyang. Selepas kita makan, itu pun qada dan qadar Allah. Kita lapar tapi tak mau makan, sedangkan makanan ada depan mata dan kita tetap lapar, bahkan kebuluran, itu pun qadar Allah. Itu pun qada Allah. Nah, sekarang kita nak pilih qada dan qadar yang mana? Inilah yang difahami dengan sangat-sangat cantik oleh Umar bin Khattab. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya bacakan untuk meningkatkan kefahaman kita supaya kita jangan salah faham bab qada qadar ini.
Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Suatu hari Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin ingin melakukan satu lawatan. Ya, tentulah lawatan kerja lah ni. Ke negeri Syam. Pejabat Umar ni di Madinah. Daerah jajahan tak luarnya hingga negeri Syam. Asia Barat. Ya, yang sekarang sedang bergolak itulah. Syria, Lebanon, Jordan, Palestin, Israel. Itu dahulu disebut Syam. Tanah yang melebar daripada Mesir hingga sepadan Turki, hingga sepadan Armenia. Itu dulu disebut negeri Syam pada zaman Nabi. Nak pergi sana, lawatan kerja. Sebelum sampai ke negeri Syam, di tengah perjalanan, laqiyahu Umara'il Ajnad Abu Ubaidah bin Al-Jarrah washabu. Tiba-tiba disambut. Ini dalam tengah perjalanan. Disambut oleh Panglima Perang Umar yang Umar tugaskan di negeri Syam. Panglima perangnya waktu itu namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Menyambut. Tapi belum sampai negeri Syam. Masih dalam perjalanan. Fahbaruhu annal waba'a qad waqa'a bisyam. Dan tentera-tentera Umar ini memberitahu pada Umar bahwasanya di negeri Syam yang hendak dikunjungi, yang hendak dilawat oleh Umar dan pengikutnya ini, sedang dilanda wabak penyakit. Wabak, bahasa Arab paling pun wabak juga. Wabak penyakit yang berjangkit. Ya, macam ada corona lah ibarat mudah. Apa dia panggil tu? Bahaya sekali. Boleh berjangkit dengan mudah. Fastasyara Umar man ma'ahum minal muhajirin wal ansar fatalafu. Lalu Umar berhenti mengadakan mesyuarat kepada peserta rombongannya dari golongan Ansar dan Muhajirin. Musyawarah itu tujuannya nak ambil keputusan. Ini macam mana ni? Kita hendak melakukan lawatan kerja, tugas negara, tugas resmi negara. Tapi negeri yang kita nak lawat ini sedang dilanda penyakit yang berbahaya, yang mudah merebak. Macam mana kita? Ya, jadi pergi ke atau kita batalkan niat kita, lawatan kita balik ke Madinah. Umar tidak mengambil keputusan sebelum syarat minta pendapat kepada sahabat-sahabat yang mengikutinya dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Qala ba'duhum kharajta li amrin wala nara an tarji'a anhu. Sebagian sahabat yang mencari rombongan Umar, dia kata, wahai mukminin, engkau telah keluar meninggalkan Madinah dengan niat hendak melaksanakan tugas kenegaraan, maka kami tak nampak engkau ada alasan. Kami tak nampak ada alasan untuk kita balik ke Madinah. Tak boleh. Kita kena teruskan juga. Ini tugas negara. Kami tak nampak apa alasan untuk kita membatalkan lawatan kita ini dan balik ke Madinah. Kata sebagiannya. Qala ba'duhum, sebagian yang lain mengatakan, ma'aka ba'iya baqiyatun nas washabu Rasulillah SAW. Hai Umar, yang menyertai kita ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah semuanya. Jumlah kita belum ramai. Wala nara an taknabahum ala hadzal waba, dan kami tak nampak engkau punya alasan untuk terus membawa rombongan ini
ke negeri yang sedang berlaku wabak bencana. Ringkas kata, pendapat kedua, kita kena balik ke Madinah, wahai Umar. Batalkan niat kunjungan kerja ini. Lawatan resmi ini. Karena tempat yang kita nak tuju ini, laku wabak penyakit. Pendapat pertama, keluar pertama, tidak Umar. Ini tugas negara. Kita kena pergi. Tidak boleh dibatalkan. Tuma da'a masyuqa Quraisy min hajil fathi walam yakhtalif min alaihi minhum rajulani. Faqalu, lalu panggillah muhajirin pun jawabnya begitu. Sahabat Ansar pun begitu. Jadi terbelah jadi dua puak. Muhajirin pun terbelah ada dua, Ansar pun dua. Yang pertama menyokong Umar batalkan niatnya balik semua ke Madinah. Sebab tempat yang dilewati bahaya. Kumpulan yang satu, tidak. Kita kena pergi juga. Mana boleh batalkan? Ini tugas agama. Fanada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu finnas. Lalu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memanggil semua sahabat dikumpulkan dan ingin mengambil keputusan yang mesti dipatuhi oleh semua orang. Umar bersetuju pada pendapat yang kedua. Kita kena balik ke Madinah. Kita batalkan saja niat kita. Lawatan resmi kita batalkan. Kita balik. Karena tempat itu berlaku wabak penyakit yang amat berbahaya. Panglima perang Umar bin Khattab, yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tidak setuju. Ini orang yang sangat disegani waktu itu. Panglima perang, sangat disegani. Sangat dihormati oleh Umar. Apa kata panglima perang Umar, Abu Ubaidah Al-Jarrah? Ya Amirul Mukminin, afiraran min qadarillah. Wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, adakah engkau hendak melarikan diri daripada qadar Allah? Engkau memilih hendak bawa balik rombongan ke Madinah ini, adakah engkau hendak melarikan diri daripada qadar Allah? Maksudnya apa? Yalah, engkau sudah nak pergi ke sana, kenapa balik? Qadar Allah. Walaupun tempat itu sedang berlaku penyakit, kita sakit atau tidak, itu Allah sudah tetapkan. Tempat yang kau nak lawati ini betul berlaku wabak penyakit. Tapi bila engkau terus pergi juga, kau sakit ke, engkau tak sakit ke, itu Allah sudah tetapkan. Kenapa engkau mesti batalkan niat engkau dan balik ke Madinah? Adakah engkau nak melarikan diri pada qada Allah? Umar marah. Ditegur itu Umar tersinggung dan marah dengan sambil meninggikan suaranya. Berkata pada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, panglima perangnya waktu itu, Lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah. Wahai Ubaidah, kalaulah bukan engkau yang cakap macam tu, Umar berhenti di situ. Dia bergantung ayatnya. Dia tidak sambung. Kalaulah bukan engkau yang cakap macam itu pada aku, tak tahulah. Kalau disambung mungkin, kalaulah bukan engkau yang kata itu, aku dah lesing. Mungkin macam tu lah. Maknanya Umar marah. Begitu. Lalu jangan Umar kata, Naam, iya. Kalau kamu tanya aku, adakah aku nak melarikan diri pada qadar Allah? Jawabku, iya, aku hendak melarikan diri pada qadar Allah. Aku hendak melarikan diri pada qadar Allah. Yakni, nafirru min qadarillah ila qadarin akhar. Aku hendak melarikan diri daripada qadar Allah kepada qadar Allah yang lain. Maknanya, jika kami pergi ke negeri Syam, dan kami semua sakit di sana karena berlaku penyakit, itu pun qada dan qadar Allah.
Bila kami membatalkan niat kita dan balik ke Madinah dan kita sehat, itu pun qada dan qadar Allah. Sekarang terpulang. Kita pergi, kemudian kita sakit, itu qada Allah. Kita balik ke Madinah dan kita sehat, itu pun qada Allah. Sekarang pilih yang mana satu. Itu maksud aku, betul, aku tidak melarikan diri daripada qada Allah yang satu kepada qada Allah yang lain. Nah, di sini Umar pandai mengqada itu bukan satu untuk kita. Qada Allah pada sini ada banyak, terpulang pada kita. Lalu Umar bagi contoh. Jika sekiranya kamu di hadapan pada dua kawasan tanah, depan kamu ada dua kawasan tanah, sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan tanahnya subur, airnya cukup, benihnya banyak. Bila kamu mengusahakannya, kamu dapat pulangan yang sangat banyak. Sebelah kiri kamu, tanahnya gesang, tandus, air tidak ada. Bila kamu bersungguh-sungguh sekalipun mengusahakannya, kamu tak dapat apa-apa, hanya penat. Sekarang kamu pilih nak mengusahakan tanah sebelah mana, kata Umar. Semua menjawab, oh kami akan pergi ke sebelah kanan, Wahai Mu'minin, nak usahakannya. Kenapa? Ya, kalau kami pilih sebelah kanan, misalnya kita nanti akan dapat keuntungan yang besar. Tapi kalau kami memilih nak usahakan tanah sebelah kiri, ya kami tak dapat apa-apa, udah penat sajalah. Karena tanahnya tandus. Apa kata Umar? Macam itulah. Bila kamu pilih usahakan tanah sebelah kanan, dan kamu dapat keuntungan, itu pun qada dan qadar Allah. Bila kamu memilih usahakan tanah sebelah kiri dan kamu tak dapat apa-apa, hanya penat, itu pun qada Allah. Sekarang kamu pilih qada Allah yang mana? Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah fahaman iman pada qada qadar yang al-taqwa itu mesti seperti itu. Tapi Masya Allah, kadang-kadang ramai kita mai qada qadar itu seakan hanya satu. Bila Rasulullah tetapkan, sudah tak ada pilihan. Siapa kata tak ada pilihan? Kita tetap yakin Allah telah menetapkan apa yang berlaku pada kita. Tapi Allah masih beri kita pilihan untuk pilih ketetapan Allah yang mana. Nak pilih berjaya atau nak gagal, terpulang. Nak pilih sehat ataupun tetap sakit, terpulang. Kalau kita memilih sehat, ya, ibarat kata Umar, jangan pergi ke Syam. Elakkan diri pada pergi ke kawasan yang berlaku pandemi. Balik ke Madinah. Dan bila kamu sehat, itu qada Allah. Tapi bila kamu memilih untuk sakit, ya pergi sajalah ke Syam. Inilah yang maksudnya. Yang perlu kita faham betul-betul dahulu. Panjang lebar telah kita bicarakan ketika dahulu tajuk semasa pandemi COVID dahulu. Dah jelas kawasan itu kawasan ini merah, istilah merah oleh kerajaan. Disekat semua, jangan pergi. Masjid ditutup. Ada yang mengamuk. Seakan-akan dia orang paling Islamik. Wah, fahaman Islamnya tak betul. Tengok bagaimana orang Islam. Nak pergi masjid yang disuruh Allah pun tak boleh. Kalaupun di masjid itu adalah wabak corona. Dan kita pergi masjid kemudian kita sakit. Itu memang takdir Allah. Allah takdir yang sakit di situ. Dan apa ruginya kalau kita mati katalah di surau sedang sujud. Kan bagus. Ini pahamannya tak betul. Kenapa kita macam tak percaya pada takdir Allah? Kita pergi surau yang dah tutup kerana di situ banyak penyakit. Kemudian kita sakit dan mati. Itu adalah takdir Allah. Bila kita tak pergi tempat itu dan kita selamat, itu pun takdir Allah. Kenapa tidak memilih takdir yang baik? Masih ramai yang berfahaman takdir itu dengan hanya satu. Takdir yang Allah tahu kepada kita ini banyak. Orang bodoh ingin pandai, lalu belajar dan pandai. Itu pun takdir Allah. Dia bodoh dan tak mau belajar, kemudian tetap bodoh. Itu pun takdir Allah. Kenapa pilih bodoh? Orang susah ingin senang, lalu bekerja kuat. Selepas bekerja rajin kuat, Allah bagi rezeki yang cukup. Itu pun takdir Allah.
Orang susah, ha? Dia ingin senang tapi tak mau berusaha, malas terus dan tetap susah. Itu pun takdir Allah. Jadi jangan kita berfikir takdir Allah itu hanya benda yang tak baik. Ini salah besar. Bila susah, bila jatuh, bila sakit, bila rugi, takdir Allah. Tapi bila sehat, bila untung, bila itu usaha kita. Ini kesilapan yang besar. Ini jenayah akidah. Macam mana awak sihat walaupun umur bukan lagi muda? Iyalah, kalau saya rajin. Saya jaga kesihatan. 1 minggu 4 kali saya lari. Saya jalan paling tidak 10 kilometer. Yang jalan dia 10 kilometer. Belum lagi sampai rumah. Naik turun tangga 100 kali. Tak cukup itu. Saya angkat batu daripada belakang rumah bawa ke depan. Ke depan bawa ke belakang. Peluk-peluk juga. Makan saya jaga. Sehat. Oh ya, bagus, bagus, bagus. Lain bulan jumpa nampak macam sakit, ditanya, kenapa awak macam lesu? Sakit ke? Macam mana boleh sakit kan awak rajin? Apa boleh buat? Takdir Allah, takdir. Bila sakit aja takdir. Tapi bila sehat dia kata usaha sendiri. Ingat, ini kesalahan yang besar dalam akidah. Kita sehat itu pun takdir Allah, kita sakit itu takdir Allah. Kita lapar kemudian jadi kenyang kan kita makan, itu pun takdir Allah. Kita lapar dan kita tak mau makan, akhirnya kita mati ke bulan, itu pun takdir Allah. Jadi jangan kita seakan-akan sudah tahu apa takdir yang Allah akan buat kita, lalu kita menunggu saja. Tak boleh. Ingat, karena tidak ada satu pun peristiwa yang berlaku di alam semesta ini melainkan Allah telah ketahui dan Allah telah tetapkan apa yang akan sebelum kita melakukannya. Sebelum kejadian itu berlaku. Baik, itu tambahan penjelasan tentang tahapan kedua, yakni Al-Kitabah. Sekarang masuk kepada tingkatan tahapan beriman kepada qada qadar, tahapan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga, beriman pada qada dan qadar itu, yakni kita meyakini tentang adanya kehendak. Atau dalam bahasanya masyiah. Kehendak atau masyiah. Saya bacakan dahulu apa yang ada sebelum nanti saya uraikan. Masyiah artinya kehendak. Yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Apa yang dia kehendaki terjadi, apa yang dia tidak kehendakinya tidak akan terjadi. Masya'akana wa ma lam yasha' lam yakun dalam bahasa Arabnya. Apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Dan apa yang Allah tak kehendaki tidak akan berlaku, tak akan terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini melainkan kerana kehendaknya. Bukan kerana ada kuasa atau tidak. Kenapa ya pokok rambutan itu macam itu rupa dia, rasa itu? Itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Kenapa ya cili itu pedas? Itu Allah kehendaki pedas. Kenapa ya hingga hari ini tidak ada pokok pisang yang berbuah rambutan umpamanya? Allah tidak kehendaki. Itu aja jawabannya. Kenapa hingga hari ini tidak ada kambing beranakkan kucing? Umpamanya. Allah tidak kehendaki. Bukan karena Allah tidak berkuasa. Kalau kita bicara Allah kuasa atau tidak, Allah ini berkuasa atau tidak? Menciptakan kambing beranak kucing. Kalau pertanyaan berkuasa atau tidak, jawabnya Allah berkuasa. Kemudian kalau kita ditanya balik,
Kalau Allah itu berkuasa menciptakan kambing beranak kucing, kenapa hingga hari ini tidak ada, bahkan belum ada kambing beranak kucing? Kerana Allah tidak menghendaki. Gitu. Bukan karena Allah tidak berkuasa. Sehingga segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ada atau tidaknya, bukan kerana Allah kuasa atau tidak kuasa, tapi kerana Allah menghendaki atau tidak menghendaki. Itu kita yakin begitu. Kenapa ya hari ini saya berada di sini? Allah kehendaki. Kenapa ya kepada ini hari ini saya tadi begitu itu? Allah kehendaki. Ya, semuanya. Hatta benda yang menurut akal pun jamaah sekalian, menurut sunatullah, menjadi sunatullah, berlaku karena kehendak Allah. Macam mana ya Nabi Yunus ditelan di ikan, perut ikan berenang dalam tak mati. Allah kehendaki belum mati. Macam mana ya laut yang seluas itu diketuk oleh Nabi SAW dengan tongkatnya, terbelah jadi dua, jadi highway. Allah kehendaki. Itu maksud kita yakin akan ada kehendak Allah yang bersifat mutlak. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya, surah Al-Qasas ayat yang ke-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, yakhluqu, ia sentiasa menciptakan. Saya terjemahkan ada sentiasa karena yakhluqu ini fi'il mudhari, present tense. Dan fi'il mudhari membawa makna istimrar, sentiasa. Bukan telah, bukan sedang, bukan akan, sentiasa. Semalam, sekarang, dan nanti. Maknanya, kerja Allah, perbuatan Allah mencipta ini bukan sekali, tapi berterusan. Ada saja. Ya, contoh kalau hari ini ya misalnya kita kata menanam benih. Okeylah kita tanam katalah biji apa, biji mangga. Kita tanam, lalu kita siram dengan air. Allah yakhluqu, Allah sentiasa setiap saatnya menciptakan biji mangga tadi. Mulai dari mengembang, kemudian berbelah jadi dua, keluar tunasnya, sampai nanti besar sampai mati. Itu yakhluq. Ma yasha'u, apa yang dia kehendaki. Ini masyiah. Ma yasha', apa yang Allah kehendaki. Sehingga sesuatu yang wujud itu, yang ada itu, kerana dikehendaki oleh Allah ada. Adapun benda yang tidak ada di alam semesta atau tidak terjadi di alam semesta, itu karena Allah tidak kehendaki ia ada. Itu maksudnya. Ma yasha'. Macam mana ya boleh tak gagal? Allah tak kehendaki. Macam mana yang tak terjadi? Allah tak kehendaki. Bila Allah dah kehendaki, akan berlaku. Walaupun mungkin di luar rancangan kita. Masya Allah. Bukan sekadar Allah menghendaki, tapi juga wayakhtaru. Allah jugalah yang memilihnya. Allahu Akbar. Allah lah yang menghendaki, jamaah sekalian, saya wujud di alam saya ini karena kehendak Allah. Jenis jantina saya sebagai hamba Allah lelaki, itu pun kehendak Allah. Bukan kehendak ibu bapa saya dan juga bukan kehendak saya.
Saya lahir sebagai anak yang keenam. Itu pun Allah yang menetapkan, bukan pilihan orang tua saya. Saya lahir dari pasangan orang tua saya, mak bapak saya. Abdul Mu'in bin Daud kawin dengan Mistina binti Abdul Kiram. Itu pun pilihan Allah, bukan pilihan saya. Jadi jangan salahkan saya kalau saya punya orang tua seperti itu. Jangan, kenapalah kamu orang tua. Apa salah saya dan apa salah orang tua saya? Bahkan saya yakin 100%. Jika sekiranya katalah arwah ayah saya, Abdul Mu'in bin Daud katalah tidak berkahwin dengan perempuan pilihannya, Mistina binti Abdul Kiram, mungkin saya tidak lahir. Tak tahulah. Saya tak tahu. Itu betul-betul kehendak Allah dan Allah pilihkan. Saya tidak boleh memilih menjadi anak bagi orang tua siapa. Ya, itu mana yakhtaru. Jadi bila semua alam yang dicipta ini, yang wujud ini, pilihan Allah, kehendak Allah dan pilihannya, maka kita tidak boleh meremehkannya, kita tidak boleh menghinakannya. Tidak, dosa hukumnya. Ya apalah awak ni kuasa. Dosa je mas. Pernah sahabat Nabi memanggil Bilal, hai si hitam, anak si hitam. Ya Asfad bin Sauda. Hai lelaki hitam, anak perempuan hitam. Marah Nabi mendengarnya. Karena panggilan itu hinaan. Apa kita fikir Bilal berwarna hitam yang tidak disukai oleh ramai orang? Warna seperti itu. Itu pilihan Bilal, Allah yang pilihkan. Bila Allah yang pilihkan, lalu kalau kita menghina orang itu, bukan makna kita menghina ciptaan Allah. Kita tidak berhadapan dengan orang itu. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Subhanallah, berat itu. Mencela ciptaan Tuhan apalah ni. Nama saya pokok mangga harum manis, tapi masam semuanya. Tak sepatutnya lah. Itu Allah yang mengenai masam lah. Apa ni pokok ni? Sepatutnya dah berbuah. Penat aku buat. Kenapa tak berbuah ni? Kita ni komplain pada siapa? Kita komplain pada pokok atau kita tak puas hati pada yang mencipta pokok? Awak jaga ucapan seperti ini. Karena kita sebenarnya kita sedang menzahirkan ketidakpuasan hati kita kepada sang yang menciptanya. Boleh jadi yang kita hina itu ciptaannya. Boleh jadi. Orangnya ke orang. Tapi hanya kita sedang menghina penciptanya. Karena apa yang berlaku di alam semesta ini, mau terang, mau hujan, mau banjir, mau panas, mau kemarau, mau apa, itu semuanya adalah kehendak Allah dan Allah lah yang memilihnya bila akan berlaku. Maka lahumul khiyarah. Tengok. Maka lahum dan tidaklah bagi mereka pilihan. Mereka yakni manusia kita tak ada pilihan. Allahu Akbar. Rupa kita seperti ini, itu bukan pilihan saya tak ada hak untuk memilih. Saya tidak tahulah dahulu kalau banyak mak bapak saya lah, oleh Allah diberi kebiasaan untuk memilih, tak tahulah mungkin anaknya rupanya seperti siapa, tak tahulah. Saya berkata, ya sudah, Alhamdulillah, itu sajalah. Alhamdulillah. Menyadari akan ayat ini jemaah sekalian, meyakini akan adanya qada berkaitan dengan kehendak Allah, insya-Allah kita akan menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Paling bersyukur. Diciptakan dalam keadaan seperti ini, dan lahir seperti ini, bersyukur. Dibagi anak lelaki ke perempuan ke, ada orang, ada anak, semuanya lelaki, tak ada perempuan, semuanya perempuan, tak ada lagi. Ya sudah, itu kehendak Allah, sudah. Macam mana? Inilah yang perlu
Kita faham betul dengan hati. Sehingga yakin akan adanya masyiah ini, hati jadi lapang. Karena dengan itu, kita faham, kita tidak ada hak sikit pun untuk merasa tidak puas hati dengan apa yang Allah kehendaki terjadi. Masya Allah. Sikit pun kita tak ada hak. Bahasa mudahnya lah, kalau kita mengeluh, tak puas hati, ya bahasa mudahnya mungkin Allah akan tegur kita. Kamu ni siapalah? Tak puas hati dengan pilihan aku ni, kamu ni siapa? Sedar dirilah. Sebab tu dosa. Suudzon pada Allah tu dosa. Tak puas hati pada Allah tu berdosa. Kecewa kepada Allah tu berdosa. Merasa Allah tidak berlaku sebagai yang betul sebagai kehendaknya, berdosa. Allah kehendaki lain selain apa yang kita kehendaki, lalu kita kecil hati, berdosa. Hati-hati, dosa ini dosa yang berat kan, itu dosa batiniyah, dosa batin. Ya. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Maknanya apa? Ketika Allah mencipta segala sesuatu yang dia kehendaki nak diciptakan, Allah punya kebebasan berkehendak dan Allah punya kebebasan untuk memilih seperti apa ciptaan yang ia hendak cipta itu. Kebebasan kehendaknya dan kebebasan memilih. Sehingga apapun yang Allah kehendaki, dia nak cipta, apapun pilihan Allah terhadap ciptaannya, tidak ada sesiapa pun makhluknya yang dibenarkan, yang punya hak untuk tidak puas hati. Untuk tidak puas hati. Lebih tegasnya yang dinyatakan berikut ini, masya'a dalam ilmu akidah ya, masya Allah kana. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, pasti berlaku. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan berlaku, tidak akan terjadi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, upaya, tiada kekuatan sedikit pun, kecuali semata-mata kerana Allah yang maha tinggi lagi maha agung. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui bahwasanya Allah itu maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah meliputi segala sesuatu ilmunya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Camkan betul-betul ya. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Apa yang Allah tak kehendaki tak terjadi. Mana ada atau tiadanya sesuatu, berlaku atau tidaknya suatu peristiwa, bergantung sepenuhnya kepada ada atau tiada kehendaknya Allah. Bila Allah sudah berkehendak, terjadi. Sebab itu saya katakan tadi, kenapa hingga hari ini tidak ada kambing beranak kucing? Kerana Allah tidak menghendaki. Itu jawapannya. Bukan karena Allah tidak berkuasa. Bukan karena Allah tidak berkuasa. So, jika Allah berkuasa, ya senang. Kambing beranakkan kucing, tak ada masalah. Jika Allah berkuasa, apa yang menghendaki, sudah menghendaki. Kita mungkin sebaliknya sekalian.
Kehendak kita sangat besar. Kalau boleh kita nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Kita. Tapi masalahnya, kekuatan kita, kekuasaan kita terhad. Keinginan bukan main besar. Kemampuan tak ada. Itu kita. Allah Subhanahu Wa Taala kehendaknya mutlak. Kuasanya pun mutlak. Jadi bergantunglah. Allah gunakan kehendaknya ataupun tidak. Kalau kehendaki, kekuatan untuk mewujudkan, kemampuan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki itu sudah ada. Jadi sifat Allah. Kita tidak. Kita hanya punya kemauan, keinginan, tapi kemampuan mewujudkan keinginan kita terhad. Sebab itu banyak sekali apa yang kita inginkan tidak terjadi. Bukan karena kita tak punya keinginan. Keinginan ada. Maksudnya kita tak ada kemampuan. Sebab itu dalam ayat ini, la haula wa la quwata illa billah. Itu untuk kita. Bila kita sadar sama sekalian, pertama kita akan mengakui, merasai betapa lemahnya kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sangat-sangat lemah. Dan betapa besar, betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Betapa besar dahsyatnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dijelaskan, jemaah sekalian, oleh Ali bin Muhammad bin Abil Ais Ad-Dimsaqi ketika beliau memberikan uraian syarah Al-Aqidah atau Hawiyah. Ada kitab Aqidah namanya kitab Aqidah Al-Aqidah atau Hawiyah, diberi syarah oleh Ali bin Muhammad bin Abil Ais Ad-Dimsaqi. Begini kata beliau, kullu syai'in, segala sesuatu, yajri bitaqdirihi wa masyiatihi, segala sesuatu itu berlaku, terjadi kerana takdirnya dan juga kerana kehendaknya. Wa masyiatuhu tanfad, dan kehendaknya, yang kehendak Allah itu tanfadu, pasti terlaksana, pasti. La masyiata lil ibadi, dan tidak ada kehendak bagi makhluk kecuali Allah menghendakinya. Artinya walaupun kita ini diberi Allah keinginan, tapi keinginan kita tidak akan terwujud tanpa kehendak Allah. Begitulah maksudnya. Sebab itu, kita tidak perlu pening-pening berfikir, kenapa ya semua yang kita inginkan sana itu kan sudah usaha tapi tak jadi. Kita dah punya itu, nak itu, tapi dan kita bisa tapi tak menjadi. Jawabnya senang. Allah tidak menghendakinya. Allahu Akbar. Senang ya. Dan itu, kalau kita faham betul, menunjukkan, menyadari kita betapa lemahnya kita dalam menjalani kehidupan ini. Akhirnya, kita menyadari betul rahsia kalimat la haula wala quwwata illa billah. Illa masya'alahum. Makhluk tidak punya kehendak makhluk tidak akan terwujud kecuali apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Fama sya'alahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki berlaku bagi mereka, maka akan berlakulah. Dan apa saja yang tidak berlaku buat mereka, Allah tidak kehendaki, maka tidak akan terjadi. Sehingga ada jemaah sekalian, satu asar. Ada yang menyatakan ini hadis qudsi. Tetapi sebenarnya kalau ia dinisbahkan kepada Nabi, hadis qudsi, maka hadis ini tidak sabit daripada Nabi. Maknanya bukan sabda Nabi.
Tapi ada berkata hadis qudsi. Tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang sahih, kutubus sittah, kitab hadis yang 6 itu. Tidak disebutkan dalam kitab-kitab musnad. Bahkan ada yang meyakini apa yang nak saya sebutkan berikut ini itu bersumber daripada Israiliyah. Namun, walaupun ini bukan hadis sahih karena tidak jelas riwayatnya, walakinnahu haqqun fi maknahu. Tetapi maknanya betul. Saya ulangi. Hadis berikut ini, ia bukan hadis Nabi kerana tidak ditemukan dalam kitab hadis. Ya. Itu kan betul. Jelas dah. Namun, makna yang terkandung adalah betul. Jadi kita boleh terima maknanya, tapi jangan menyandarkannya bahwa itu sabda Nabi. Itu saja. Apa bunyi yang dikatakan hadis qudsi itu? Begini. Diriwayatkan Allah berfirman. Nabi bersabda. Tapi ini bukan hadis qudsi ya. Jangan kata Nabi bersabda. Bukan. Karena tidak ada. Tapi maknanya boleh kita pakai. Allah diberitakan berfirman. Ya abdi. Wahai hambaku. Berarti betul-betul karena tidak mudah memahaminya ya kalau tak betul-betul. Anta turidu wa ana uridu. Engkau berkehendak, aku pun berkehendak, kata Allah. Betul kan? Engkau berkehendak, aku pun berkehendak. Betul lah. Maknanya betul. Kita ada kehendak, memberikan Allah, Allah pun punya kehendak. Wala yakunu illa ma urid. Tetapi tidak akan terjadi, tidak akan berlaku kecuali apa yang aku kehendaki. Kita ada kehendak, Allah pun berkehendak. Dan tidak terjadi kecuali apa yang Allah kehendak. Faham di situ ya? Wa il sallamta lima uridu a'taituka ma turidu. So itulah jika engkau berserah diri kepada aku. Jika engkau berserah diri kepada aku, yakni kepada apa yang aku kehendaki, maka aku akan berikan kepada kamu apa yang engkau kehendaki. Bahasanya macam berpusing-pusing ya. Jika engkau berserah diri kepada aku, pada apa yang aku kehendaki, maka aku akan berikan pada kamu apa yang kamu kehendaki. Macam mana tu? Macam mana? Tapi wa illam tusallim lima uridu, jika engkau tidak berserah diri kepada apa yang aku kehendaki, engkau berkeras juga hendak mewujudkan kehendakmu. Karena kamu fikir kehendakmu itu, karena kamu fikir kamu mampu mewujudkan kehendakmu, kamu tidak menyerahkannya kepada kehendakku, abtuka fi ma turidu. Aku akan jadikan engkau penat. Aku akan jadikan engkau penat, letih terhadap apa yang engkau kehendaki. Usaha. Kamu ingin berjaya, tapi kamu tidak serahkan kepada kehendakku. Kamu fikir kamu mampu mewujudkan kehendakmu. Kamu akan penat mewujudkan kehendakmu. Wala yakunu ila ma'urid. Kerana yang berlaku itu apa yang aku kehendaki. Ini bahasanya memang berpelik-pelik dia Mas Kilan. Itu kena hati-hati memahaminya. Anta turid wa ana urid. Wala yakunu illa ma urid. Fa in salamta lima urid a'taituka ma turid. Wa illam tusallim lima urid an'abtuka fi ma turid. Wala yakunu illa ma urid. Kan lagi susah itu. Wahai hambaku, kata Allah, kamu ada kehendak. Iya ya Allah. Aku ada kehendak. Aku nak jadi itu, nak buat ini, betul-betul.
Aku pun, kata Allah, punya kehendak juga. Oh iya, 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 iya. Wala yakunu ila ma urid. Dan tidak akan terjadi, tidak akan berlaku, melainkan apa yang aku kehendaki. Nanti yang berlaku kehendak aku, bukan kehendak kamu. Oh iya, 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 iya. Iya. Saya itu boleh jadi apa yang kamu kehendaki itu tak berlaku. Karena yang berlaku kehendakku. Dan sesuatu yang berlaku atas kehendak itu boleh jadi berlawanan, berbeza dengan apa yang kamu kehendaki. Saat itu kamu kena faham, kena sedar bahwa kamu hanya punya kehendak, tapi tak punya kemampuan untuk mewujudkan kehendak. Iya, ya Allah, iya, iya, iya. Faham di situ. Sebab itu kata Allah, jika kamu berserah diri kepada aku, jika kamu menyerahkan segala urusanmu kepada aku, yakni terhadap apa yang aku kehendaki, kamu yakin yang berlaku nanti yakni kehendak aku, bukan kehendak kamu. Aku akan berikan kepada kamu apa yang kamu kehendaki. Masya Allah. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita kehendaki, serahkan usaha kita, biar Allah yang menentukan. Karena dia nanti, kehendak dialah yang menentukan hasil usaha kita. Jangan kita pikir, oh pasti begini, pasti. Kalau kita memastikan kejayaan karena kita sudah merasa sudah rajin berusaha, ya pasti kita kecewa. Karena tidak semua yang kita kehendaki itu terjadi. Kita hanya sekadar punya kemauan. Tapi kita tak punya kemampuan mewujudkan setiap kemauan kita. Yang mampu mewujudkan cita-cita dan kemauan kita itu Allah. Oleh sebab itu, jika kamu tidak berserah diri kepada aku, pada apa yang aku kehendaki, aku akan jadikan kamu penat, sepenat-penatnya, letih, hanya usaha, 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 usaha. Sedangkan nanti yang berlaku, yakni apa yang aku kehendaki. Bukan apa yang kamu kehendaki. Inilah semuanya uraian tentang kepercayaan kita kepada adanya masyiah Allah. Seorang sekali, supaya jangan salah faham, yang sahabatnya tadi ada yang mengatakan itu hadis qudsi. Firman Allah tapi disabdakan oleh Nabi. Tetapi menurut pengkaji-pengkaji hadis, tidak ada kitab, 6 kitab hadis yang menyatakan hadis ini. Maknanya bukan hadis lah. Ya betul, bukan hadis. Saya itu jangan kita sandarkan kepada Nabi. Nabi tak pernah sadar itu. Tetapi dari segi makna betul. Jadi kita ambil maknanya saja tanpa menyandarkannya ia sabda Nabi. Itu boleh. Itu boleh. Ulama dahulu boleh, ulama sekarang boleh. Bahkan tokoh ulama Arab Saudi yang dianggap keras dalam masalah sunnah, Syekh almarhum Syekh Abdul Aziz bin Bas pun membenarkannya. Dari segi maknanya, tanpa meyakini itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdasarkan hadis ini jamaah sekalian, atau berdasarkan asar ini, makna asar ini, walaupun ia bukan hadis qudsi yang datang dari Nabi SAW, walakinnahu hakun ma'firanahu, tapi maknanya betul, ya, maknanya betul, ya, karena maknanya selari dengan firman Allah yang kita bacakan tadi, selari dengan firman Allah yang kita baca tadi, surah Al-Qasas ayat 6-8 tadi. Kan surah Al-Qasas ayat 6-8, Allah berfirman, Tuhanmu yang sentiasa mencipta apa yang dia kehendaki dan dialah yang memilih. Jadi Allah punya masyiah yang mutlak dan punya kebebasan memilih yang mutlak. Sehingga benda itu ada atau tidak,
terjadi atau tidak, kita sakit atau sehat, itu adalah kehendak Allah dan pilihan Allah. Itulah maksudnya. Tapi lagi-lagi jangan salah paham. Adakah hanya karena itu kehendak Allah dan pilihan Allah, kemudian kita tidak perlu berikhtiar? Nah, kembali pada penjelasan tadi. Kita tetap diberi pilihan karena apa yang berlaku pada kita itu boleh jadi A kalau kita memilih A dan boleh jadi B kalau kita memilih B. Fahaman umat tadilah yang paling mudah difahami dan paling tepat dalam memahami qada dan qadar Allah. Saya ulangi. Ketika Umar diprotes oleh sebagian sahabatnya, kenapa balik Umar? Kenapa tak tahu saya pergi? Umar kata, yalah kalau kita pergi ke Syam dan kita sakit, itu qada Allah, takdir Allah. Jika kita balik ke Madinah dan kita selamat, itu pun takdir Allah. Jadi aku melarikan diri daripada takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Maknanya takdir Allah pada kita, kepada kita ini bukan satu saja. Banyak dan pilihannya di tangan kita, gitu lah maksudnya. Di tangan kita. Sakit pun takdir Allah, sehat pun takdir Allah. Untung banyak pun takdir Allah, rugi lingkup pun takdir Allah. Begitu maksudnya. Jadi bukan pasal apa namanya, karena telah ditetapkan, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Ikhtiar. Tidak dibenarkan seperti itu. Ya. Itu salah. Itu salah. Itu maksudnya. Jadi dalam salah Tahaviyah dinyatakan seperti di atas tadi. Kemudian jamaah sekalian, bila kita faham seperti ini, bahwasanya segala sesuatu itu berlaku atas kehendak Allah dan pilihan Allah, yang di dalam hadis di atas tadi kita meyakinkan diri kita dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka sepatutnya apa yang patut kita lakukan? Tolong buka surah Al-Kahfi. Sekarang buka surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Okey. Buka surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat ini teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah ditegur oleh Allah. Background ayat ini ketika Nabi ditanya oleh orang kafir Makkah, dan yang menyuruh kafir Makkah bertanya Nabi, bertanya kepada Nabi ini, yakni orang ahli kitab, orang Yahudi. Ringkas cerita begini. Orang kafir Makkah ingin membuktikan sama Nabi Muhammad ini betul-betul Nabi atau Nabi palsu atau bohong. Lalu mereka pergi menjumpai ahli kitab di Madinah. Karena menurut mereka yang lebih paham tentang agama-agama yang ada kitab ni, Yahudi lah. Tanya pada Yahudi, betul ke Muhammad ni Nabi, utusan Allah atau palsu? Kata Yahudi, hai kawanku, orang kafir Quraisy, kalau kamu nak cek lah, nak buat kajian siasatan lebih lanjut lah, Muhammad ni Nabi betul ke, Nabi palsu ke? Coba kamu tanya 3 perkara. Jika dia mampu menjawab dengan betul 3 pertanyaan kamu itu, yakinlah ia adalah utusan Allah. Tapi jika ia gagal
menjawab, yakinlah dia adalah bohong. Seronok ini kafir Quraisy diberitahu itu. Apa itu Yahudi? Pertama, kau jumpa Nabi Muhammad, lalu tanyakan pada dia. Apa cerita sebenar pemuda yang tidur bertiga abad lebih dalam gua itu, apa ceritanya? Ashabul Kahfi maknanya. Kau tanya dia. Ini berlaku sebelum Nabi lahir tu. Yang kedua, kau tanya pada Muhammad, apa cerita tentang seorang penguasa yang hebat, raja maharaja namanya Zulkarnain itulah. Raja yang menguasai bagi bidang ilmu pengetahuan teknologi tercanggih telah dikuasainya. Zulkarnain itu kemudian raja menguasai teknologi yang paling canggih, yakni mitologi. Coba tanyakan Muhammad. Yang ketiga, tanyakan Muhammad, apa itu ruh? 3 pertanyaan. Apa cerita pemuda yang tertidur dalam gua? Apa cerita Zulkarnain? Siapa dia? Dan apa itu ruh? Teruslah si kafir Makkah ini cari Nabi Muhammad dan tanya Muhammad, tanya pada engkau. Pertama, apa cerita tentang pemuda yang tertidur dalam gua ratusan tahun itu? Siapa sebenarnya Zulkarnain itu? Tolong beritahu. Dan yang ketiga, apa itu ruh? Nabi dapat pertanyaan ini, Nabi seronok. Karena sekurang-kurangnya orang kafir mau bertanya perkara-perkara yang sini. Dan Nabi tak tahu jawabannya. Siapa itu Ashabul Kahfi? Mana Nabi tahu? Tapi Nabi tak khawatir. Karena biasanya bila ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Nabi menunggu turunnya wahyu. Nabi hanya menjawab, Sa'ujibu laka wadan. Apa? Jangan khawatir. Aku akan memberi jawaban bagi pertama itu esok. Bukan besok pagi, esok-esok lah. Mana esok? Boleh jadi besok. Orang kafir, tak apalah. Tunggulah sampai esok. Keesokan harinya, jumpa Nabi Muhammad. Muhammad, macam mana? Dah ada jawapannya? Nabi belum dapat wahyu. Karena pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Mana boleh mereka-reka? Karena Nabi belum mampu jawab, orang kafir, apa pula? Semalam kata hari ini, hari tak dapat. Tak apa, Nabi kata, besok, esok. Begitulah sahaja jawapan Nabi, esok. Orang kafir lagi lah. Menjadi-jadi tuduhannya. Ini Nabi palsu, Nabi bohong, Nabi palsu, Nabi bohong. Begitulah. Selepas lebih kurang 2 minggu, setengah bulan lah. Kalau dalam bahasa Melayu klasik, setelah berlalunya Madya Purnama. Bahasa Melayu klasik, Madya Purnama. Bukan 1 purnama. Kalau 1 purnama 1 bulan. Ini setengah bulan, mana 2 minggu lah. Madya Purnama turun. Mana selama 2 minggu. Setengah bulan lah. Nabi tak dapat wahyu langsung. Nabi makin risau, macam mana ni? Aku dah berjanji nak beri jawapan orang apa ni. Ini pertanyaan penting ni. Tapi kenapa Quran tak turun? Kenapa wahyu tak turun? Nabi risau sungguh. Lepas lebih kurang 2 minggu, 1,5 bulan. Tak ada tu wahyu. Tiba-tiba Jibril turun pula membawa ayat ini. Bukan ayat yang terus menjadi jawapan kepada 3 pertanyaan. Terus jawab ini. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Muhammad, jangan sekali-kali engkau berkata bahwa engkau akan melakukan, jangan sekali-kali engkau berkata bagi sesuatu bahasanya engkau akan melakukan benda itu besok. Kamu jangan kata iya, esok aku jawab. Esok aku jawab. Jangan kamu memastikan dirimu mampu melakukan perbuatan yang kamu hendak lakukan besok. Jangan.
illa ayyasha Allah, kecuali kamu kata insya Allah. Nah, ini memberi pengajaran kita termasuk Muhammad pun hanya punya keinginan, tapi tidak punya kemampuan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Sebab itu kita boleh, iya, esok pasti jawab. Esok. Tak boleh. Katakan, esok akan aku jawab, insya Allah. Karena kita mampu, nanti mampu menjawab atau tidak, bergantung kepada kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah bagi jawapan. Kalau tidak, ya sampai bila-bila tak mampu lah. Jadi ini maksudnya. Insya Allah. Jangan, ya besok kita jumpa. Insya Allah. Apa nak pasti saya datang besok. Jangan kata pasti. Insya Allah. Cobalah awak pergi jumpa orang itu, berubat dengan doktor itu, pasti sembuh. Mana ada pasti? Insya Allah. Orang yang tak kata insya Allah. Mana orang mendakwa tanpa disedari, ia mendakwa bahwa dia punya kemampuan mewujudkan setiap apa yang dia kehendaki. Dan itu salah. Sedang kita hanya diberi oleh Allah keinginan, kemauan, tapi tidak diberikan kemampuan penuh untuk mewujudkan keinginan kita. Berlaku atau tidak keinginan itu bergantung pada kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Ini dia. Yang betul kita kena faham. Baru selepas itu Allah turunkan tentang asal kaf itu siapa, zukan itu siapa, tentang roh. Allah kata, roh itu rahasia Tuhanku. Kami tak boleh jawab. Ini maksudnya. Itu Rasul ditegur. Tidak kata insya Allah. Jika Allah bermasyiah, ditegur jemaah sekalian. Setengah bulan wahyu tak turun. Risau Nabi. Wahai biasanya hari-hari turun. Subhanallah. Itu seorang Nabi. Ini kita kadang insya Allah tu kadang tidak seakan-akan macam ya Allah. Tak boleh ya. Tak maaf jemaah sekalian ya. Kadang-kadang kalimat insya Allah ni, kalimat yang mulia ini sudah kehilangan makna filosofinya. Insya Allah seringkali merupakan kalimat yang sudah kehilangan makna filosofinya. Contoh, kalau kita jemput orang, datang baru kata, saya juga insya Allah. Insya Allah. Bagi kita yang menjemput mungkin, dia tak datang lah tu, dia insya Allah. Kan dia kata insya Allah, dia tak datang lah. Yang kata insya Allah pula, maknanya datang pun boleh, tak datang pun boleh. Maka kalau tak datang pun, karena dia sudah cakap insya Allah, dia tak bolehlah dicela. Mana yang tak, insya Allah tu bukan alasan untuk kita tidak melakukan apa yang kita mahukan. Tetap saja kita berusaha untuk datang, tetap saja kita berusaha untuk mewujudkan keinginan, adapun hasilnya Allah yang menentukan. Bukan bila kata insya Allah, apalah saya kata insya Allah. Dijemput, kata insya Allah nak datang, tapi tak ada usaha untuk datang. Kalau kenapa tak? Lah, kan saya kata insya Allah. Tak boleh. Itu nak insya Allah tu sudah kehilangan makna filosofinya. Tak boleh begitu. Itu sudah salah itu. Insya Allah itu kalimat yang akan menyadarkan kita ya mas sekalian, bahwa kita, saya ulang sekali, oleh Allah hanya diberikan keinginan, kemauan. Nah itu, nah ini, nah itu, nah ini. Tapi oleh Allah kita tidak diberi kemampuan yang cukup untuk mewujudkan keinginan. Yang mampu, yang berkuasa mewujudkan keinginan kita itu Allah. Kehendak Allah itu yang berlaku, bukan kehendak kita. Itu maksudnya. Jadi kalau Rasulullah pun ditegur, tidak kata insya Allah. Dan jangan disirikkan. Dan jangan disirikkan. Mana begini? Iya, oke. Saya akan pergi ke tempat itu jika saya berkehendak dan Allah berkehendak. Tak boleh, tak boleh.
Jika Allah menghendaki dan saya menghendaki. Tak boleh, itu syirik itu. Hanya sebut insya Allah jika Allah kehendak. Jangan, ya saya kemudian dan akan berjaya. Jika saya menghendaki dan Allah berkehendak. Tak boleh. Tak boleh. Kadang kita cakap tu tak. Oh, itu bahaya. Yang dari segi akidah bahaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucapkan terima kasih kerana majlis yang sangat meriah pagi hari ini, yakni berkat daripada keinginan puan-puan, karena semata berlaku karena keinginan puan-puan dan keinginan Allah jua. Janganlah kata begitu. Tak boleh. Ini karena kemauan tuan-tuan dan kemauan Allah. Mana boleh? Seakan-akan kita yakin keinginan Masya Allah itu tidak sempurna. Mungkin keinginan Allah hanya 70%. Lalu kita bantu dengan keinginan kita baru 100%. Salah itu. Ucapan itu dari segi akidah salah. Kita hanya serahkan berlaku atina 100% berdasarkan masyiah Allah. Selain Allah, benar Allah beri dia keinginan dan kemauan, tapi tidak diberi kemampuan untuk mewujudkannya. Masya Allah. Nabi pernah ditegur. Bukan itu saja, Nabi yang paling hebat, atau lebih tepatnya, Nabi yang paling banyak diberi rezeki oleh Allah di dunia. Nabi Sulaiman. Ingat, orang terkaya dalam sejarah manusia ini bukan Korun jemaah sekalian. Sulaiman alaihissalam. Raja yang paling berkuasa ini bukan Fir'aun. Nabi Sulaiman. Nabi yang sangat bijak, yang pandai, itu Nabi Sulaiman, bukan Namrud. Dia raja, dia punya tentera. Tenteranya pun Allah, bukan hanya manusia. Jin, burung, semut. Allahu Akbar. Dia seorang cendekiawan, menguasai banyak bahasa. Bahasa manusia, bahasa jin, bahasa semut, bahasa burung. Dikuasainya. Kekuasaannya bukan hanya boleh menguasai manusia, boleh menguasai angin, bayangkan. Kita kagum ada orang mungkin karena hebat, boleh menguasai 7 atau 10 bahasa manusia. 10 bahasa dunia, dia fasih berkata. Kita kagum, oh hebat tu. 10 bahasa dia boleh kuasai. Tapi kan semua 10 bahasa yang dikuasai itu semua bahasa manusia. Kalau ditanya coba tolong cakap dengan bahasa burung, tak reti dia. Bahasa lembu, tak reti. Itu Nabi Sulaiman, hebat. Di dalam hadis Bukhari, daripada Abi Hurairah, adanya sahih, Nabi SAW bersabda, ini tentang masyiah Allah ya, tentang kehendak Allah. Bila Allah kehendaki, jadi. Bila tidak, tidak. Sebab itu kalau kita punya kehendak, serahkan kepada masyiah Allah. Nanti Allah akan berikan kepada kita apa yang kita kehendaki. Tapi kalau kita tidak serahkan kepada masyiah Allah, kita hanya mengandalkan bersandar pada kehendak kita, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sabda Nabi, qala Sulaiman bin Daud. Suatu hari Nabi Sulaiman yang raja Nabi yang hebat ini berkata, la atufanna lailata ala sab'ina imra'atan. Sungguh, bersumpah dia, sungguh pasti aku akan melakukan giliran kepada 70 orang istriku. Dalam hadis ini Nabi sebut istri Nabi Sulaiman ada 70. Dalam riwayat yang lain 100.
Ya, dahulu aku panasnya 100. Sungguh, aku akan melakukan giliran kepada 70 orang istriku. Tahmilu kullum ra'atin farisan yujahidu fisabilah. Dapat aku lakukan giliran, aku yakin tahun depan semua 70 orang istri itu akan mengandung dan akan melahirkan anak laki. Dan aku akan train dia, ajar dia menjadi penunggang kuda yang hebat berperang di jalan Allah. Hebatkan cita-cita dia. 70 bergilir. Wah, mana kalau bergilir satu malam tu kan mana kena 2 bulan 10 hari baru satu pusingan. Ya 70 orang. Nabi Sulaiman. Faqala lahu li sahibi. Faqala lahu sahibu, adalah menterinya. Kalau bahasa sekarang menterinya lah. Ingatkan Nabi Sulaiman, insya Allah. Wahai Sulaiman, cakaplah insya Allah. Falam yakul, Nabi Sulaiman tak baca insya Allah. Dia yakin sungguh, takkan aku seorang nabi, aku seorang raja, aku menguasai segala-galanya, termasuk jin. Aku boleh menguasai angin. Tahun depan 70 istriku mengandung. Semua melahirkan anak lelaki. Dan semua bila besar nanti jadi penunggang-penunggang kuda yang handal berjuang di jalan Allah. Dia tak sebut insya Allah. Insya Allah. Dia fikir ia mampu mewujudkan keinginannya. Sedangkan Nabi sekalipun, Raja sekalipun, sehebat Nabi Sulaiman, hanya punya keinginan, kemauan, tapi tak ada kemampuan mewujudkan keinginannya. Yang mampu wujud itu Allah. Dia tak kata insya Allah jika Allah menghendaki. Akhirnya apa? Walam tahmil syai'an illa wahidah. Tak seorang pun daripada 70 istrinya mengandung. Tak ada. Yang mengandung semua aja. Allahu Akbar. 69 tidak mengandung. Yang mengandung seorang. Sakitan ahadu suqaihi, Allah. Yang seorang mengandung itu pun setelah dia melahirkan anaknya, dalam satu matan disebut tifli. Anaknya ini Down syndrome. Dalam matan ini sakiton ahadu sikoihi. Singit. Mana tak cukup sifat, jalannya singit, bahunya tinggi sebelah-belah, jalannya macam tu lah. Ya, cacat lah. Seorang aja. 69 tak mengandung, seorang mengandung, lahir anaknya pula cacat. Apa komentar Nabi Muhammad SAW? Karena ini sabda Nabi. Jadi Nabi tahu apa yang berlaku pada Nabi Sulaiman. Tentu diberitahu oleh Allah. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi bersabda, Lau qalaha, kalaulah Sulaiman dahulu kata, insya Allah, aku akan melakukan giliran kepada 70 orang isteri aku dan tahun depan semua mengandung dan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dan akan lahir semua lelaki, kemudian jadi perang kuda yang hebat, insya Allah. Kalau dia kata insya Allah, kata Nabi. Karena yang punya kemampuan mewujudkan keinginan itu Allah. Lajahadu fi sabilillah. Niscaya akan tercapailah keinginan Sulaiman itu. Allah gagalkan keinginan Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman tidak menyerahkan berlaku atunya kepada Masya Allah. Sama dengan tadi, riwayat yang saya katakan tadi. Jika kamu menyerahkan urusan kamu kepada keinginan apa yang aku inginkan, kata Allah, aku akan berikan pada kamu apa yang kamu inginkan. Tapi bila kamu tidak menyerahkan urusan kamu kepada apa yang aku kehendaki, aku akan jadikan kamu penat mewujudkan keinginan kamu, sedangkan tidak akan berlaku kecuali apa yang aku inginkan. Itu Nabi kekasih Allah, Nabi Sulaiman, boleh menguasai angin. Dalam riwayat yang lain,
Shu'aib dan Ibnu Abi Zinad, dan itu yang diyakini lebih tepat, lebih benar, lebih sahih. Nabi Sulaiman bukan nak buat giliran pada 70 istrinya, tapi tis'in, 90 istrinya. Itu yang riwayat yang lebih sahih. 90 istrinya. Inilah kaitan masyiah. Jadi bila Allah kata, kamu dah yakin dengan masyiah aku, maknanya pertama, kita meyakini yang kita ni la haula wala quwata illa billah. Karena berlaku atau tidak, wujud atau tidak, sesuatu itu bergantung pada kehendak dia, bukan kehendak. Siapa lah rekonon dari 120 ke 125, saya lupa. Itulah kurang. 100 lebih, 120 atau 125 saintis yang pakar dalam bidang masing-masing, yang terlibat secara langsung dalam proses peluncuran Challenger, yakni pesawat udah angkatan lepas Amerika Serikat tahun bila itu 2000 berapa, ya. Sangat canggih. 9 ke 7, 7 astronot. Siapalah daripada 120 lebih saintis itu yang menghendaki gagal? Tak ada. Mereka yakin. Okey semuanya, okey mana tepat, mana tepat. Tak ada yang kurang kerja. Pasti misi ini berjaya. Itu keinginan semua saintis Amerika waktu khas yang terlibat. Tapi Allah menghendaki lain. Apa yang berlaku? Jangankan Challenger itu berjaya mengorbit bumi, berada dalam posisi yang telah ditetapkan, melaksanakan misi yang telah ditentukan, baru 70 saat meletup, bermain dasar, pecah, berkecai, itu Challenger. Bahkan jasad 7 astronot itu pun tidak ditemukan. Jangan jasadnya, kukunya pun tak ditemukan. Tengok, yang berlaku kehendak Allah, bukan kehendak saintis-saintis yang pakar dalam bidang masing-masing. Contoh kecil. Kalau ikut keinginan kita, pokok yang kita tanam ini akan seperti ini. Sekian tahun akan berbuah. Buah seperti ini. Itu bukan keinginan kita. Tapi yang berlaku apa? Keinginan Allah. Itulah yang saya tadi, kita kena yakin ini, berani, agar kita ini benar-benar menyadari yang kita ini lemah, selemah-lemahnya. La haula wala quwata illa billah. Dan Allah zat yang maha dengan dalam semua sifatnya. Maha kuat, maha perkasa, maha adil, maha dan seterusnya. Kalau kita menjadi seperti ini, akidah kita seperti yang Masian, kita akan menjadi hamba Allah yang paling tawaduk, paling tunduk, paling syukur. Kita maukan merah, tapi rupanya Allah berkehendak, Allah bagi kita biru. Alhamdulillah. Karena kita tak ada kuasa untuk menentukan merah atau biru. Kita maukan pokok ini buahnya sekian, Allah bagi situ. Alhamdulillah. Kita akan menjadi hamba Allah yang tak reti langsung nak komplain, nak komen. Dan itu akan meningkatkan kualiti ubudiyah kita. Itu tujuannya. Orang yang banyak komplain, harta Allah pun dikomplain, bagi minta kepada Allah, Allah tak bagi, komplain, Allah bagi sikit, tak sedemikian, komplain lagi. Allahu Akbar. Bagi banyak, komplain. Bagi selain yang diminta, komplain. Lalu siapalah kita? Sedang kita nanti akan berhadapan dengan Allah dan akan dipertanggungjawabkan semua amal kita di dunia. Ima amalan zahir, wa ima amalan batin. Wa ima amalan batin. Itu jamaah sekalian, untuk sementara penjelasan saya tentang iman kepada masyiatullah. Nanti ada satu kajian yang mungkin saya ingin tambahkan. Sebab keinginan, dalam bahasa kita keinginan atau kehendak, itu dalam Al-Quran itu ada dua.
Satu masyiah, kedua iradah. Masyiah pun terjemahan Melayunya kehendak, keinginan. Iradah pun demikian juga. Lalu apa bezanya? Di sini nanti perlu kita jelaskan agar kajian kita lebih, minta maaf, bukan lebih lebih menyeluruh lah maksud itu. Supaya kajian kita ini lebih bersifat menyeluruh, bersifat komprehensif dan holistik. Itu istilah yang saya gunakan. Lebih bersifat holistik dan komprehensif. Karena dengan begitu, insya-Allah keimanan kita semakin mantap, persepsi kita tentang Allah semakin tepat. Karena bila kita salah paham, salah persepsi tentang Allah, itu sangat-sangat bahaya. Karena ini kaitannya dengan akidah, termasuk dosa akidah, termasuk dosa batin. Kalau kita salah dalam melaksanakan solat, umpamanya, rukuk tak betul, batal betul, itu jenayah syariah. Itu dosa-dosa zahir. Betul, itu dosa. Itu dosa zahir. Peluang untuk bertobat atau mendapatkan pengampunan relatif lebih mudah bila itu dosa zahir dibandingkan dengan dosa batin atau jenayah akidah. Itu maksudnya. Jadi dalam bab akidah, kita tidak boleh salah persepsi, salah faham. So itu aja jemaah untuk sementara. InsyaAllah di kesempatan yang lain saya coba tambahkan. Bahwa yang ketiga ini karena masih ada beberapa perkara yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan banyak menambahkan pengetahuan bagi kita. Saya ulangi sekali, yang benar pada Allah jua. Yang silap kalau saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi kita jalan yang diridhoinya. Kurang lebih yang dimaafkan. Tutup, mari kita baca tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.